Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pertemuan ke-15 ya. Artinya ini pertemuan terakhir sebelum UAS. Bapak Ibu ada yang udah tahu pekan UASnya kapan ini? Saya ada kalendernya cuma belum nyari gitu. Mungkin ada yang sudah tahu, jadi kita bisa punya bayangan UAS atau pekan UASnya itu kapan gitu. Oke, ya nanti juga enggak apa-apa. Tapi yang jelas kalau pertemuan sebelum UAS saya biasanya manfaatkan persiapan ya, dan juga supaya ini saya juga sebenarnya tidak ingin menambah materi lagi gitu. Jadi biar materinya cukup sampai yang pertemuan lalu, dan sekarang kita coba manfaatkan aja untuk persiapan UAS ya. Entah nanti UASnya kapan. Tapi mudah-mudahan ini walaupun nanti ada jeda agak lama tidak membuat Bapak Ibu sekarang jadi ini ya, hilang gitu ya ilmunya gitu. Jadi ya nanti tetap dipelajari lagi, diulang-ulang lagi gitu ya sebelum UASnya. Oke, baik. Jadi kalau di persiapan ini ya saya biasanya tunggu ini aja kalau ada request. Kalau tidak ada permintaan atau pertanyaan khusus ya mungkin saya akan coba cari-cari soal aja dari gitu ya. Ya, jadi materinya dari awal, maksudnya dari awal saya masuk berarti bab 7 ya, integral. Terus waktu itu kan jam 7 kalau nggak salah cuma sampai 7.3 ya. Terus kita langsung loncat ke bab 10 tentang ya integral Riemann juga lanjutannya ya. Terus kalau yang bab 7 kita kan juga sempat membahas beberapa soal, tapi ya mungkin tidak terlalu banyak. Ya mungkin di bab 10 ini juga saya juga belum sempat lihat-lihat soalnya. Tapi silakan kalau ada pertanyaan dulu ya sebelum kita ke soal. Kalau ada pertanyaan tertentu ya silakan diajukan dulu. Sambil saya coba cari-cari soal mana yang kira-kira bisa bisa kita bahas bareng-bareng. Ya silakan kalau ada langsung saja. Kalau belum ada mungkin kita coba melihat soal ini ya, yang bab 10. Kita coba dari nomor 1 aja ya. Ini ya asumsi. Habis sih bacot nih. Kalau dari depan asumsinya ini soalnya yang kita ambil yang mudah-mudah saja ya. Mudah-mudahan saya juga bisa mengerjakannya ya. Nomor 1 ya, kita lihat ya. 1 ada 4 pertanyaan nih ABCD ya. Di situ kan ada delta adalah suatu gauge dalam interval AB, kemudian P itu adalah suatu partisi delta fine. Yang pertama tunjukkan bahwa
XI dikurang XI minus 1 itu positif dan nilainya kurang dari atau sama dengan 2 kali delta TI ya, untuk setiap I 1 sampai N. Oke, seingat saya ini sudah pernah saya bahas ya di pertemuan lalu ketika melihat contoh ya, tapi nggak apa-apa, kita coba kerjakan lagi. Jadi ilustrasinya kan begini. Ini latihan bab 10. Soal nomor 1. Kan ilustrasinya tuh begini ya. Kalau kita punya subinterval XI minus 1 sampai XI, terus kita punya sembarang TI ya, teksnya. Nah, namanya gauge itu kan ada delta TI, sehingga ini termuat nih. Jadi ujung kirinya gauge itu adalah lebarnya ini adalah delta TI. Jadi di sini adalah T minus delta TI. Terus ya, ini adalah gitu kan. Yang mana ini lebarnya adalah 2 kali delta TI. Ya sebenarnya jadi yang bagian A sebenarnya ini tidak sulit ya. Ini ilustrasi aja. Jadi karena delta adalah gauge, maka untuk setiap N, setiap I, setiap, maka untuk I sama dengan 1, 2, 3, sampai N, itu berlaku interval XI min 1 sampai XI itu termuat di interval TI. TI. Mohon maaf, tadi sempat hilang sinyal ya. Saya ganti jaringan dulu Bapak Ibu sebentar ya, karena ini sinyalnya kecil kelihatannya. Saya coba ganti jaringan dulu. Oke, baik, maaf saya ulang ya. Ini gambarnya hilang tadi, tapi nggak apa-apa.
Saya ulang lagi. Nomor 1 ya, untuk bab 10. Nomor 1, karena delta adalah gauge, maka untuk I sama dengan 1, 2, sampai N, itu akan berlaku subinterval XI-1 sampai XI termuat di TI minus delta TI sampai TI ditambah delta TI. Nah, yang ini, sorry. Jadi Subinterval yang belakang ini kan artinya apa? Ini kan adalah himpunan bilangan real ya. X bilangan real yang mana X itu lebih dari sama dengan ini dan kurang dari sama dengan TI plus delta. Nah, berarti di sini jelas dengan demikian XI itu kecil sama dengan begini ya, XI minus 1 dulu deh, lebih dari sama dengan TI minus yang mana ini kan kita bisa tuliskan kalau kita kalikan negatif jadi negatif XI min 1 kecil sama dengan negatif TI ditambah delta TI ya, atas standar. Mungkin kita mulai dari XI plus 1, XI dulu aja. XI, saya tulis di sini ya, XI itu lebih dari sama dengan TI. Kurang dari sama dengan TI ditambah delta TI. Sementara XI minus 1 lebih dari sama dengan TI minus delta TI, yang mana ini, yang bawah ini kalau dikalikan negatif kan jadi negatif XI min 1, tandanya balik jadi kurang sama dengan, jadi negatif TI minus delta TI ya, plus ya, plus delta TI. Kita tinggal jumlahkan dua ini, kita dapatkan apa? XI dikurang XI minus 1 kecil sama dengan TI dengan TI habis, TI dengan negatif TI habis, ini jadi 2 kali delta. Oke. 1 bagian A terjawab. Silakan kalau ada pertanyaan langsung aja ya sebelum kita lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan kita ke bagian berikutnya. Yang B, jika delta bintang itu adalah supremum dari delta T, di mana T elemen AB ya, dan itu berhingga ya. Tunjukkan bahwa norma partisi P itu kurang dari sama dengan 2 delta bintang. Ya. Norma P ya, jadi gini. Norma P itu apa? Maksimum dari lebar subinterval kan, ya. Jadi di sini yang bagian B, ya, terus halaman berikutnya aja ya.
Jadi kita tulis lagi norma P pengertiannya adalah apa? Ini kan adalah maksimum dari lebar interval, lebar subinterval ya, atau kita bisa tulis sebagai XI dikurang XI minus 1 untuk I-nya sama dengan 1, 2, sampai N. Ya. Oke. Nah, yang jelas ini akan kecil sama dengan sorry. Jadi dari bagian A kita sudah dapatkan bahwa apa? Telah ditunjukkan di bagian A bahwa XI minus X ini itu kurang dari 2 delta TI ya. Dan yang jelas ini adalah kurang dari sama dengan 2 kali supremum delta T untuk T anggota AB ya. Betul kan? Kan kalau nilai delta TI jelas nilainya lebih kecil daripada supremum dari nilai-nilai delta T kan, untuk T-nya sepanjang interval AB. Nah, yang ini tidak lain adalah delta theta. Nah, kalau gitu, jadi ini akan kurang dari sama dengan langsung ya, saya. Kalau X dikurang X minus 1 itu dasar ini kurang dari sama dengan, ya udah jelas maksimumnya dari ini akan lebih kecil dari ini. Betul kan ya? Kira-kira bisa langsung diterima nggak? Kalau nilai-nilai ini lebih kecil, nilai ini, anggota himpunan ini lebih kecil atau sama dengan 2 delta bintang, ya otomatis maksimumnya paling tinggi segini kan. Ya oke, kita anggaplah kalau dengan intuisi kita dapat ya, tapi kalau tidak diperbolehkan ya mau nggak mau kita harus pakai ini kontradiksi ya. Kalau ini lebih besar efeknya apa gitu ya. Sebentar kayaknya kita coba pakai ini ya. Takutnya dipertanyakan. Dari mana kita tahu kalau semua ini kan lebih kecil dari delta star terus sebenarnya begini sih, kalau yang tapi ini pernah mungkin di semester lalu ya, mestinya ketika materi supremum itu setahu saya ada soal, biasanya ada pembahasan begini, kalau A itu adalah
himpunan katakanlah AI, katakanlah itu anggota himpunan indeks katakanlah C gitu ya. Terus B itu adalah BI dengan jika AI itu sama dengan BI untuk setiap I anggota C, maka jelas supremum A kecil sama dengan supremum B dan infimum jadi misalkan AB ini keduanya terbatas di atas, keduanya terbatas ya. Terbatas berarti terbatas baik di atas maupun di bawah. Oke, gini. Ini buktikannya kalau secara analisis panjang ya. Secara analisis panjang, jadi pakai kontradiksi, supremum A lebih dari supremum B itu nanti akan ada kontradiksi sehingga mau nggak mau supremum A harus kurang dari sama dengan supremum B. Demikian juga untuk itu ya. Oke, jadi gini deh. Asumsinya kalau dulu pernah mungkin di semester sebelumnya belajar tentang supremum dan pernah menyelesaikan atau pernah membahas soal ini, yang tadi itu bisa diterima ya. Jadi saya ulang lagi, karena XI kurang XI min 1 itu kecil sama dengan 2 delta TI, yang ini kecil sama dengan 2 delta star ya. Dulu ya. Yuk, nah. Mungkin biar detail gini ya. Jadi ingat bahwa catat bahwa ya, delta TI itu pasti kecil sama dengan supremum himpunan delta T ya. Karena TI itu kan salah satu di antara AB kan, dan nilainya jelas tidak akan melebihi batas atas. Ya. Tidak akan melebihi batas atas apapun ya. Jadi artinya dia akan kecil sama dengan supremum ini sama dengan delta star. Karena XI kurang XI minus 1 kecil dari 2 delta TI. Untuk I1 ya, dengan catatan ini lihat bagian A ya. Maka jelas norma P itu kecil sama dengan 2 delta star. Nah, yang bagian bawah ini adalah alasan atau dasar kenapa kita menyimpulkan begini ya. Kalau tanpa ini sebenarnya ini agak sulit untuk untuk dijustifikasi ya. Ini yang agak panjang, harus pakai kontradiksi. Nanti kan P-nya lebih besar dari, nah nanti bagaimana ujung-ujungnya ada kontradiksi. Tapi saya anggap dulu di Andril yang mungkin semester sebelumnya pernah dapat materi tentang supremum dan pernah ketemu yang, jadi kalau ada dua himpunan
yang satu mendominasi ya, ini maka supremumnya yang B akan lebih besar dari A, demikian juga yang infimumnya. Jadi saya anggap ini sudah pernah tahu, jadi kita bisa menggunakan, bisa menjustifikasi dasarnya adalah ini. Ya. Ini dari ini ada. Nah, kita lihat yang berikutnya. Yang bagian C, kalau delta bintangnya di bawah tapi itu adalah infimum memenuhi delta bintangnya positif dan Q adalah partisi bertanda yang mana norma Q-nya lebih kecil sama dengan delta bintang, tunjukkan bahwa Q itu juga delta fine. Oke, pokoknya kita tahunya delta bintang di bawahnya, infimum. Yang bagian C, catat bahwa karena itu infimum berarti berlaku begini, delta TI itu lebih dari sama dengan infimum delta T, T6NAD, dan ini sama dengan delta bintang di bawahnya. Oke, sekarang Q itu adalah partisi dengan norm ini. Artinya ini norm Q itu maksimum. Oke, gini-gini, ini saya pakai jangan I lagi deh ya, nanti supaya tidak campur aduk dengan yang P ya, KXK gitu ya. K-nya mulai dari 0 ya, yang 1 ya, K dari 1, 2, sampai M ya. Jadi kalau intervalnya AB itu, yang jelas kalau norm P sama norm Q-nya, norm Q lebih kecil kan, berarti mestinya subintervalnya lebih banyak gitu ya. Jadi ini saya pakainya subinterval sekarang ada M buah gitu ya. Dan ini karena masing-masing ini nilainya lebih dari sama dengan delta star, sorry, ini kan lebih kecil dari ya lebih kecil dari delta star ya. Nah, ya, jadi kita lihat bahwa atau perhatikan bahwa
untuk K12 sampai M, itu kita punya XK kurang XK min 1, itu akan kecil sama dengan 2 kali delta TI, ya kan? Ini asumsi ya. Ditetapkan norma Q-nya 2 delta TI ya sebentar ya. Ya, ini hipotesisnya. Atau kayak lebih tepat tadi deh asumsinya. Jadi gini, ini yang ini kalau ini maksimumnya berada delta bintang, dan delta bintangnya kecil sama dengan delta TI, ya, delta T K. Oh ya, sorry. Gini, misalkan
TK adalah tanda ya. Atau saya pakai istilah tag aja ya. Tag di subinterval ya. Artinya di sini TK-nya bisa di mana aja ya, bisa di ujung kiri, bisa ujung kanan, bisa di tengah-tengah, bisa pokoknya ada di dalam sini. Nah, sekarang kita mau tunjukkan bahwa TK plus delta TK, subinterval ini terkurung di dalam interval T minus delta TK sampai T plus delta TK ya. Jadi gini, karena ya karena delta TK mengikuti ini ya, lebih dari sama dengan delta star, maka atau begini, dan XK min 1 kecil sama dengan TK kecil sama dengan XK, maka oke, sebentar. Sebenarnya mudah nih, cuma jadi jelimet nih, saudara. Kan gini maksudnya. Ini kalau kita tuliskan bisa jadi begini ya. XK minus delta bintang kecil sama dengan XK minus 1 gitu ya. Terus gini nih, kalau TK anggota ini kan jelas TK itu adalah kecil sama dengan XK ya. Karena TK kecil sama dengan XK, maka TK minus delta star kecil sama dengan XK minus delta star, dan menurut ini kecil sama dengan XK minus 1. Kemudian dari sini nih kita juga bisa tulis berarti XK minus 1 kan pindah ke sana. Lebih dari sama dengan XK minus nah, XK kecil sama dengan XK minus 1 tambah delta star. Startnya di bawah. Ya, dua ini ya.
Dan karena TK kecil lebih dari sama dengan XK minus 1, maka TK plus delta star lebih dari sama dengan XK min 1 plus delta star, dan ini lebih dari sama dengan X. Oke, ya udah. Ini kita isinya udah terlihat nih. Berarti ujung kiri subinterval itu di atas ini, ujung kanan subinterval di bawahnya ini. Ini memperlihatkan bahwa oke, jadi gini, jadi kita susun ulang ya. Kita dapatkan yang ini TK minus delta kecil XK min 1 dan XK min 1 ini kan kecil dari XK dan ini kecil sama dengan TK plus delta star, ya kan? XK kecil sama dengan TK plus delta star, itu artinya interval ini termuat di dalam interval ini. Ini menunjukkan bahwa subinterval XK min 1 sampai XK itu termuat di subinterval TK kita dapatkan terus ini dulu ya. Ini XK min 1 XK yang ini lebih sama dengan menurut ini XK min 1 lebih sama dengan TK minus delta bintang dan ini TK plus delta bintang. Tapi kalau berdasarkan ini bahwa delta TK lebih dari sama dengan delta bintang kan? Ya, sorry, ini di sini kodretan dulu. Catatan ya, delta TK, benar ya, delta TK lebih dari sama dengan delta bintang, berarti negatif delta TK kecil sama dengan delta negatif delta bintang kan? Berarti ini akan lebih dari sama dengan TK minus delta TK, yang ini akan kecil sama dengan TK plus delta TK. Ini menunjukkan bahwa subinterval XK min 1 XK itu termuat di subinterval TK minus delta TK sampai TK plus delta TK untuk K1, 2, sampai M. Jadi Q delta prime. Ya, selesai sampai situ ya. Lumayan ya. Oke. Ya, silakan dilihat nanti dipelajari lagi ya. Dilihat dulu atau ada pertanyaan silakan ditanyakan dulu. Yang bagian D, jika C sama epsilon sama dengan 1, tunjukkan bahwa gauge delta 1 di 1014A mempunyai properti bahwa infimum delta 1T T elemen 01 itu adalah 0.
1014A itu adalah yang ini. Diri thread-nya. Kalau epsilonnya 1 ya berarti kan infimumnya ini kan delta epsilonnya adalah epsilon per 2 pangkat K plus 2 ya. Ini sebenarnya biasa aja. Epsilonnya konstan 1 per 2 pangkat K plus 2 ya infimumnya 0, itu jelas. Itu sebenarnya materi untuk Andrel 1 ya, maksud untuk Andrel semester lalu ya. Menunjukkan infimum, ngitung infimum gitu kan. Jadi kita skip aja yang bagian ini. Yang apa bagian D-nya. Sekarang nomor 2 ya. Nomor 2, misalkan P itu adalah suatu partisi bertanda, tunjukkan bahwa setiap tanda, setiap tag itu termuat di paling banyak 2 subinterval. Terus yang B, apakah ada partisi bertanda yang setiap tag-nya berada tepat di 2 subinterval? Ya yang bagian B dulu ya, gampang jawabannya yang B ya. Ada nggak? Ada nggak partisi bertanda yang setiap tag-nya itu tepat di 2 subinterval? Yang 2B, kalau yang dimaksud setiap tag-nya ada di 2 subinterval, berarti kan begini termasuk nih. 2 yang B dulu ya, yang gampang ya. Kita punya subinterval AB. Terus ini kita parja aja jadi C ya. Jadi ini adalah X0. Kita bagi 2 X1, X2. Terus misalkan T1, T2-nya sama di C. Berarti T1 itu elemen AC dan CB. T2 juga elemen AC dan CB. Itu boleh kan berarti? Kemudian kalau yang A, apakah atau tunjukkan bahwa dia paling banyak 2 subinterval ya. Andaikan ada suatu tag yang termuat di lebih dari 2 subinterval. Jadi misalkan andaikan T star gitu ya, itu adalah tag untuk subinterval. Katakanlah XI min 1 XI, kemudian XC min 1 XC, dan XK min 1 XK. Ya. Sebenarnya gini, sebenarnya ini kan kasus 3 subinterval ya. Kalau lebih dari 2 sebenarnya nggak terbatas untuk 3, bisa 4, 5, 6 dan seterusnya. Tapi ini ya, ini saya ilustrasikan untuk 3 aja. Sebenarnya kalau mau lebih umum jawabannya,
itu jangan XI, XC, XK gini, tapi XI1, XI2, XI3, XI4 sampai XIN gitu. Tapi ini kan akan lebih repot nulisnya. Makanya ini untuk kepraktisan ini karena saya cuma kasih clue aja istilahnya. Saya ambil 3. Kita tunjukkan bahwa ini nggak mungkin. Maksudnya kalau ini tiga-tiganya beda, ini nggak mungkin ya. Oke, sekarang gini. Jadi misalkan dengan IJK ini berbeda semua. Ya, misalkan IJK berbeda atau kita ambil asumsi begini aja, kalau kita tiga-tiga berbeda kita boleh anggap itu yang lebih kecil, J yang tengah, K yang paling besar. Ya. Nah gini, jadi karena T bintang jadi di sini kita punya gini, XI-1 itu kecil sama dengan kurang DXI, ini kecil sama dengan XC-1, kecil XC, dan kecil sama dengan XK-1. Nah, oke. Nah, karena T bintang anggota ini, ya, maaf terputus lagi. Oke, nggak apa-apa ya. Tadi mungkin hilang, tapi ini ya, nanti kan ada rekamannya. Oke, saya ulang lagi deh ini. Yang 2B tadi jawabannya ada ya, contohnya. Terus kalau yang 2A, yang 2A, jadi misalkan T star ya, ini T0 aja. T0 adalah T star aja, adalah tag dari tag untuk sub interval XI-1 XI, XC-1 XC, dan XK-1 XK dengan I gitu ya. Ini berarti XI-1 catat bahwa ini berarti XI-1 kecil dari XI, ini kecil sama dengan XI-1, XC. Nah, karena T star itu kan masuk sini sama sini ya. Jadi kita punya XI-1 kalau T star anggota subinterval pertama, kita punya T star itu subset dari XI, kurang dari sama dengan XI, XI kecil sama dengan XI-1, tapi karena T star masuk dalam subinterval ini, maka ini harus kecil sama dengan.
Nah, ini T-star sama dengan T-star kan, berarti biasanya kita peroleh apa? XI sama dengan XY-1. Oke. Jadi C itu adalah I plus 1. Oke. Terus karena kan anggapan kita bahwa T star itu masuk di sini sama di sini ya. Berarti pada saat yang sama T star itu adalah oh ya, sorry. Jadi gini. Ya, sebentar, enaknya atau langsung aja gitu. Langsung aja gitu. Di browser begini. Tapi yang jelas ini. Ini kan berarti tanda ini semua sama kan? Jadi T star itu sama dengan XY-1 dan ini kecil dari XY gitu ya. Di pihak lain karena T star-nya masuk sini, kita punya XY kurang dari sama dengan X-1 kurang sama dengan T star, ya kan? Maka diperoleh ini XY-1 sama dengan T star kecil dari XY kecil sama dengan X-1 kurang dengan T star. Nah, ini kan nggak mungkin T star kurang dari ini. Ini kontradiksi ya. Ini tidak mungkin. Berarti apa? Berarti T star nggak mungkin ada di 3 subinterval berbeda. Kalau di 2 masih mungkin ya. Karena kita punya contohnya, tapi di 3 nggak mungkin. Nah, terus gimana kalau menjustifikasi bahwa nggak mungkin di 4 subinterval? Ya jelas kalau dia di subinterval 4 subinterval berbeda kan pasti otomatis subsetnya atau dia ada di bisa dipandang di 3 subinterval berbeda juga kan. Ya udah, jadi disempurnakan saja, tinggal jauh disempurnakan saja kalimat-kalimatnya. Intinya adalah kita sudah dapatkan bahwa paling banyak yaitu 2 subinterval. Baik, silakan kalau ada pertanyaan untuk yang nomor 2. Jika kita lihat delta adalah gauge dalam AB pada interval AB. P adalah delta Venn partition. Tunjukkan bahwa ada delta Venn partition key yang mana yang pertama ya. Jadi delta Venn partition key memenuhi 2 poin ini ya. Poin pertama adalah tidak ada satu tag pun yang berada di subinterval. Kemudian jumlah Riemann itu sama dengan F QI Q1 sama dengan jumlah Riemann FP untuk jadi sudah ada gauge, ada P dulu ya. Terus kita konstruksi Q1 yang tag-nya semua ada di dalam ya. Tidak ada tidak berada di 2 subinterval. Artinya dia harus di dalam ya, di titik dalam. Kemudian apapun fungsi f-nya, jumlah Riemann-nya sama. Oke, kira-kira gimana?
Ya yang jelas begini, yang bagian A, apabila di partisi P setiap tag-nya itu hanya ada di satu subinterval, maka ambillah Q1 itu sama dengan P, gitu aja gampangnya ya. Itu dulu ya. Nanti kalau ternyata ada yang kasus di dua subinterval ya baru kita tangani. Jadi gini, yang pertama jelas untuk yang nomor 3 yang A ya. Jika semua tag di P hanya termuat di satu subinterval, gampangnya ambil aja key itu adalah P. Nah, gitu. Nah, sekarang misalkan ya, di P terdapat tag TI ya, katakanlah yang berada di subinterval X I min 1 XI dan XI plus 1 ya. Ingat ya, kalau dia di dua subinterval kan pasti subinterval yang berdempet. Dalam hal ini jelas ya, TI itu sama dengan XI. Dia ada di perbatasan ya. Nah, sekarang gimana caranya supaya partisi Q ini tetap delta fine tapi jangan sampai TI-nya ini berada di, jangan sampai ada tag point yang di perbatasan. Artinya ini harus dirombak partisinya ya. Gimana caranya? Tapi dia harus tetap delta fine. Jadi gini, kalau dalam partisi P di sini XI min 1, ini XI plus 1. Nah, di sini adalah TI-nya. Ya. TI plus satunya nggak tahu di mana. Pokoknya TI di sini. Dan dia delta fine. Ya. Nah, sekarang gimana cara ngerombaknya supaya hmm, ini XI plus satunya saya bikin agak jauh aja deh. Ya. Ya, yang penting jumlah rimannya harus sama. Ya. Nah, gimana kira-kira?
Ini kan harus sembarang fungsi ya, jadi susahnya di FTI. Kalau yang di bagian yang di P kan di sini nanti jumlah rimanya kontribusinya adalah FTI kali XI kurang XI min 1 ditambah yang bagian ini kan jadi FTI plus 1 XI plus 1 min XI gitu ya. Jadi harus diubah entah TI-nya digeser atau XI-nya digeser, tapi ininya harus nanti jumlah ini harus tetap sama di bagian ini. Kan kita anggap yang bermasalah cuma bagian ini aja ya. Yang sana nggak ada masalah kan, jadi Q-nya tetap kita ambil sama, tapi yang ini yang kita gimana caranya TI-nya digeser, tapi masalah kalau TI-nya digeser kan ini kan berubah nanti FTI nilainya kalau fungsinya sembarang. Kalau TI-nya tetap, FTI oke tetap, FTI plus 1 tetap, tapi X-nya digeser kan ini nilainya berubah. Ini juga berubah. Nah, itu yang jadi ini nggak ada keterangan fungsinya apa, pokoknya sembarang. Ada yang punya ide, mungkin bisa bantu. Oke, saya belum punya ide terus tentang yang bagian 3A ini. Yang B, apakah ada delta ventilation Q2 sehingga setiap T kurang dan oke, ini sudah mulai sulit ya. Oke lah. Nomor 3 saya skip aja ya. 4. Jika delta didefinisikan di interval 0,2 dengan delta T adalah setengah mutlak T-1.
Delta 1 adalah 0,01. Tunjukkan bahwa setiap delta fan partisi memiliki sama dengan 1 sebagai tag untuk sedikitnya 1 subinterval dan bahwa total panjang subinterval subinterval di P yang memiliki 1 sebagai tag adalah kecil sama dengan 0,02 ya. Kalau digambar delta T itu bentuknya gini, 0, 1, ini sorry. Di sini nilai setengah ya. Terus kan mutlak ini turun, di sini bolong sampai ini. Nah, di sini nilai 0,01 ya. Jadi di sini setengah, tingginya setengah 0,01. Tunjukkan bahwa sembarang ini grafik delta T-nya ya. Tunjukkan bahwa untuk sembarang partisi setiap delta fan partisi pasti memiliki T sama dengan 1 sebagai tag-nya untuk sedikitnya 1 subinterval. Ya. Jadi gini, kalau misalkan 1 itu adalah elemen X I-1 sampai XI, kita harus tunjukkan bahwa 1 itu adalah tag-nya, nggak mungkin selain 1 ya. Dan misalkan TI-nya kecil dari 1. Jadi begini, ilustrasinya XI-1 XI, di sini adalah 1, terus misalkan ini TI. Ya. Nah, delta TI kan kalau mau delta fan partition ini kan harusnya adalah ini ya. Jadi kalau delta fan kan berarti TI minus delta TI-nya harus di sini, TI plus delta TI harus di sini kan. Ini artinya apa? Tapi delta TI itu adalah delta TI-nya adalah, kan di sini delta T itu adalah setengah mutlak T-1 kan. Kalau T-nya kecil dari 1, berarti mutlaknya ini adalah setengah kali 1 min TI. Ya kan? Sama dengan setengah dikurang setengah. Oke. Berarti kalau gitu TI min delta TI-nya berapa nih? Ini adalah TI dikurang
setengah min setengah TI, yang berarti nilainya adalah sama dengan 3/2 TI min setengah, yang ini adalah TI ditambah setengah ini, jadi setengah TI ditambah setengah, betul nggak? Kalau TI-nya kecil dari 1 kan mutlaknya berarti 1 min TI. Gitu. Oke. Nah, sementara di sini jarak TI ke 1 jarak ini adalah 1 min TI. Nah, ini nggak mungkin ya. Mungkin nggak? Oh iya ya. Gini gini. Ini nggak begitu. Jarak ini kemari 1 min TI, tapi jarak ini kemari delta TI yang nilai sama dengan 1 min TI per 2. Nah, mustahil kan? Ini lebih panjang dari ini kan mustahil ya. Ini 1 min TI, ini 1 min TI per 2. Harusnya kan ini yang lebih panjang. Tapi kalau di gambar ini ya. Jadi gini ya, ini kalimatnya silakan nanti dilengkapi. Jadi kalau berdasarkan ilustrasi ini ya mustahil. Jarak ini kemari TI ke 1 lebih panjang daripada jarak TI ke ini ujung kanan ya, kan ujung kanannya harus sama dengan atau apa radiusnya ini ya 1 min TI per 2. Nah, dengan cara yang serupa kita juga bisa buktikan bahwa nggak mungkin TI lebih besar dari 1 ya. Jadi ini mustahil karena kita punya 1 min TI jadinya kecil dari 1 min TI per 2 gitu kan. Nah, secara serupa dengan cara serupa kita juga bahwa tidak mungkin yang lebih dari 1, jadi haruslah T sama dengan 1 ya. TI ya. Artinya sekurang-kurangnya 1 itu harus menjadi tag point di partisi tersebut. Itu yang pertama ya. Terus yang berikutnya kan pertanyaan adalah jumlah panjang dari subinterval di P yang memiliki 1 sebagai tag point adalah 0,02. Ini jelas. Kalau 1 sebagai tag point kan berarti lebar subintervalnya 2 kali ini kan 0, ini kan soalnya kan tunjukkan bahwa total panjang dari subinterval di P yang memiliki 1 sebagai tag. Ya jelas itu. Karena Gauss, nilai Gauss-nya di ini 0,01 berarti kan kalau 1 itu di dalam ya berarti gini, kalau yang bagian B ya,
Ini saya jawab pakai ilustrasi aja ya. Kalimatnya silakan nanti disempurnakan. Jadi kalau misalkan XI min 1, XI di sini 1 ya, kan jelas gauge-nya itu kan mengharuskan 0,01, ini 0,01 kan. 1 plus deltanya ya. Berarti kan ini lebarnya minimal 0,02. Tapi kalau satunya ada di batas, XI min 1, XI, ya, terusnya XI plus 1, di sini 1 ya. Berarti kan panjang ini harus 0,01, sini, ke sana juga harus 0,01. Maka total dari ini, ya ini tambah ini ya harus kecil dari 0,02. Baik, saya rasa itu aja yang kita kerjakan buat hari ini. Ini saya save ya, ini maaf gangguan terus tadi, jadi yang sebelum-sebelumnya hilang, tapi insya Allah kan rekamannya masih ada, jadi nanti bisa dipelajari di rekamannya. Silakan kalau ada pertanyaan, nanti saya coba pastikan lagi kalender akademiknya ini, jadi kita nanti langsung ketemu di UAS ya. Nah, nanti masalah tanggal berapa UASnya, kalau teknisnya sih nggak jauh beda lah dengan waktu tes aljabar ya. Kan Bapak Ibu udah pengalaman kan ikut ujian dengan saya, jadi kurang lebih seperti itu aja. Nanti akan saya buatkan grup lagi deh ini ya. Maksudnya kelas baru lagi, classroomnya ya. Tapi kurang lebih untuk teknisnya begitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, berarti buat hari ini cukup ya. Nanti kita ini komunikasi lagi di WA aja. Jadi persiapkan aja. Silakan kalau ada pertanyaan lainnya boleh dikonsultasikan lewat grup. Oke, jadi walaupun kuliah sudah selesai, ya silakan aja kalau masih ada pertanyaan terkait materi yang akan nanti diujiankan ya. Oke, ya baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jaga kesehatan selalu supaya nanti kita bisa ketemu lagi di UAS dalam kondisi yang baik, siap untuk mengikuti ujian ya. Kemudian ya ini pertemuan terakhir, jadi saya rasa ya saya juga mungkin banyak hal-hal yang kurang dalam penyampaian, ya mohon dimaklumi ya, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu ya sedikit banyak ilmunya tetap dapat gitu ya, dan bermanfaat lah nanti mudah-mudahan. Oke, sampai ketemu lagi semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.